Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini, sebelumnya terima kasih kepada Pak Iwan selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen proyek. Dan di hari ini kita akan mempresentasikan mengenai tugas definisi-definisi dari eh, kos kos akuntansi untuk manajemen proyek seperti itu. Jadi saya ingin share screen terlebih dahulu terkait PPT-nya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok Senyumin eh, dengan anggota ada Amanda Berliana, terus ada saya sendiri Bima Bayu Sofana, terus ada Langit Lintang, ada Mahendra Yuda, terus Marwah Kamila, Rivalino Danu, dan yang terakhir Wildan Zaki. Oke, kita mulai saja untuk istilah yang pertama yaitu ada NPV atau Net Present Value. Net Present Value itu adalah perbedaan nilai kas masuk saat ini dengan perbedaan nilai kas keluar. Jadi kayak kredit dan debitnya suatu perusahaan di akuntansinya seperti itu. Jadi dia itu menghitung kayak eh, alur dari kredit apa debit ya? Debit atau uang masuknya dan kredit sebagai uang keluarnya seperti itu. Nah, ini digunakan untuk menganalisis profitabilitas suatu proyek yaitu kayak keuntungannya seperti itu dan digunakan untuk menentukan apakah proyek layak dijalankan atau tidak. Jadi kita bisa tahu nanti dari uang masuk dan keluar itu apakah minus atau apakah plus. Nah, kalau minus ini perlu dipertimbangkan lagi dan dihitung lagi apakah proyek ini lanjut dijalankan apa tidak seperti itu. Terus lanjut di istilah yang kedua yaitu ROI atau Return on Investment, yaitu digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana investasi proyek menghasilkan keuntungan. Nah, ini jika si uang masuk dan keluar tadi sudah aman dan kedepannya bakalan ada uang masuk dari konsumer. Nah, ini bisa dihitung melalui ROI ini dengan rumus yaitu ROI sama dengan net return dibagi cost investment. Net return ini maksudnya kayak uang uang masuknya terus dibagi dengan cost investment yaitu uang yang sudah diinvest sejak awal seperti itu. ROI sendiri ini dihitung dengan membagi keuntungan bersih dari proyek biaya awal dan biasanya diungkapkan dalam bentuk presentase seperti itu. Terus untuk selanjutnya ada payback analysis, yaitu menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membalikan biaya awal proyek dengan menggunakan arus kas yang dihasilkan proyek. Nah, di awal kan sudah ada kayak investasi dari siapapun yang ingin invest ke proyek ini. Jadi kita perlu menghitung eh, gimana ya biaya balik modalnya itu bisa diambil kapan gitu loh. Kayak ada tenggat waktu dari yang diberikan oleh investor eh, gitu. Terus kita itu sebagai eh, yang menjalankan proyek itu juga harus bisa mengira-ngira kapan kita itu balik modal seperti itu. Terus payback analysis juga membantu kita menilai resiko dan waktu pengembalian investasi proyek. Nah, untuk pengembalian ini kita juga sebagai pemangku proyek atau developer lah istilahnya seperti itu, kita juga harus memikirkan gimana nanti kita mengembalikan dana dari investor seperti itu. Terus untuk selanjutnya ada profit. Nah, di profit sendiri, profit sendiri ini adalah hasil finansial positif yang diperoleh dari pelaksanaan proyek yang mencakup laba bersih dan keuntungan yang dihasilkan proyek. Nah, eh,
digarisbawahi di bagian laba bersih, yaitu keuntungan total itu dibagi dengan, wah internet. Nah, keuntungan total itu dibagi dengan modal awal. Jadi itu dapatnya nanti bakal laba bersih. Nah, terus dikurangi bukan dibagi. Terus juga dikurangi dengan apa ya? Uang yang harus digunakan lagi untuk pengembangan proyeknya. Jadi profit ini adalah laba bersih yang kita dapat dari Agak dipercepat aja, Bim. oke, dari proyek yang kita bikin seperti itu. Nah, terus untuk profit yang berhubungan dengan profitability yaitu meningkat keuntungan dari suatu proyek. Nah, ini tadi sudah dibahas dan suatu proyek dikatakan profit bila dapat menghasilkan penambahan finansial. Jadi dari proyek kita ini eh, profit ini bisa diambil ketika keuangan kita itu naik seperti itu. Jadi itu bisa disebut profit seperti itu. Terus lanjut ada life cycle costing, yaitu proses pengumpulan semua biaya yang dikeluarkan suatu aset selama masa pakai. Biaya ini termasuk investasi awal, investasi tambahan, investasi depan, dan biaya berulang tiap tahun, dan biaya penyelamatan atau pembuangan. Ya, ini kayak arus uangnya itu mengalirnya itu seperti apa, seperti itu. Kita lanjut aja langsung. Untuk selanjutnya ada cash flow analysis. Ini adalah proses memeriksa arus balik kas keluar masuknya bisnis yang menentukan kesehatan keuangan perusahaan. Salah satu metode yang paling umum adalah dengan menggunakan laporan arus kas yang menyajikan arus kas selama periode tertentu. Terus ini juga memberikan informasi penting tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang, membayar kewajiban, investasi untuk tumbuh. Juga dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi aset yang mana yang mereka dapat meningkatkan arus kas. Ini kayak ya kredit dan debit tadi. Uang masuk dan uang keluarnya itu gimana? Kayak cash Next aja, flow-nya Bim. itu. Terus selanjutnya ada cash flow analysis. Nah, ini manfaatnya itu menentukan kesehatan keuangan, membantu pengambilan keputusan, identifikasi area, dan peningkatan arus kas. Ya, kayak debit kreditnya itu masuknya gimana, keluarnya juga gimana gitu. Terus ada tangible cost dan benefit. Nah, ini kita mengacu pada jurnal pemanfaatan analisis biaya dan manfaat dalam perhitungan kelayakan investasi teknologi informasi. Biaya dan manfaat ini berwujud adalah biaya dan manfaat yang dapat diukur secara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan satuan mata uang. Jadi, dia itu dapat diukur dengan eh, apa ya, kayak bisa ada gitu loh wujudnya, kayak uangnya itu bisa dihitung, bisa Langsung aja, Bim. ya, Nggak perlu statementmu, nggak perlu. oke, Langsung siap. aja. Terus ada tangible cost dan benefit. Nah, contohnya ini ada kayak biaya perawatan, biaya instalasi kayak itu. Terus juga ada penghematan biaya ini yang terlihat seperti itu. Terus ada intangible cost dan benefit ini yang tidak terlihat kayak semacam kepuasan pelanggan dan lain-lain seperti itu. Terus ada ini apa ya? Tangible cost dan benefit. Oh, ini yang kepuasan pelanggan. Terus yang ini biaya keuntungan. Keuntungan kan juga tidak terlihat. Jadi biayanya itu bisa diprediksi gitu. Terus yang ini yang tidak terwujud kayak yang tidak terlihat seperti kayak kepuasan pelanggan, ini bukan berbentuk yang bisa dihitung seperti itu. Terus ada direct cost juga atau biaya langsung, biaya yang dibebankan secara langsung pada proyek. Nah, terus selanjutnya biaya langsung dapat diidentifikasi secara unik dengan produk atau jasa tertentu dan dapat diukur seperti itu. Terus ada direct cost atau contoh biaya langsung kayak bahan baku, terus tenaga kerja, terus ada juga biaya overhead tetap langsung. Terus selanjutnya ada sunk cost atau biaya yang telah dikeluarkan dan tidak dapat diperoleh kembali kayak simpanan wajib gitu. Terus ada sunk cost terjadi dalam situasi, dalam investasi, terus pembelian barang juga, terus pembuatan keputusan juga. Ini tidak dapat ditarik kembali duitnya. Terus ada learning curve theory. Ini adalah teori yang menyatakan bahwa produktivitas akan meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman. Intinya gitu. Terus ada reverse, adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat kewajiban yang belum pasti atau potensi. Reverse dapat digunakan untuk mencatat jenis kewajiban termasuk kewajiban timbul dari kontrak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Seperti itu. Nah, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung kumpul YouTube, send link, Bim.